Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Scholarship Webinar yang diselenggarakan oleh English Banua ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan weekendnya untuk hadir di webinar kami pada hari ini ya. Nah, perkenalkan nama aku Melva, selaku MC sekaligus moderator yang akan membantu acara pada hari ini. Nah, sebelum kita berkenalan teman-teman dengan narasumber kita pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Mr. Rian selaku founder dari English Benua. Kepada Mr. Rian kami persilahkan. Okay, good afternoon, everyone. Welcome to our weekly scholarship webinar. So this is the 19th edition. Jadi ini yang ke-19 ya dari bulan Januari kemarin. And first of all, I'd like to say a lot of thanks to Mrs. Mito for having us. Makasih banyak ya buat Miss Mito yang berkenan hadir di acara kita pada kali ini. Jadi Miss Mito ini adalah dosen ya guys, jadi dosen dan juga awardee daripada University of Birmingham. Nah teman-teman pasti tahu lah ya Birmingham University, one of the best university in UK dan juga mungkin banyak yang bermimpi ke sana. Nah bagi teman-teman yang memiliki impian kuliah S2 ke sana, teman-teman harus simak ya dari awal sampai akhir karena ini sangat langka karena dari Birmingham. Terus yang kedua itu nanti Miss Mita juga sharing sedikit tentang S3 beliau di Malaysia ya. So buat teman-teman jangan sampai kelewatan momen ini. So grab your snack, take your seat and enjoy the show. Thank you. Oke, thank you so much Mr. Rian ya. Oke, teman-teman, mungkin sedikit gambaran untuk acara kita hari ini. Jadi pertama kita akan ada pemaparan materi dahulu dari narasumber kita. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Nah, teman-teman agar webinar kita berjalan dengan nyaman untuk kita semua ya, teman-teman harap mematikan mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan disimpan dulu buat nanti sesi Q&A. Teman-teman bisa bertanya eh, dengan dua cara. Yang pertama boleh melalui chat dengan format tanya slash nama slash pertanyaannya, atau teman-teman juga bisa langsung bertanya sama narasumber kita melalui fitur raise hand. Tapi nanti ketika sesi Q&A berlangsung ya. Jadi teman-teman silahkan di save dulu pertanyaannya ya. Oke, teman-teman, di sore hari ini kita beruntung banget ya bisa akan mendengarkan materi langsung dari narasumber yang sangat-sangat keren ini ya. Jadi beliau adalah Miss Mito Riana Porusia atau yang lebih sering dipanggil dengan Miss Mito. Jadi Miss Mito ini telah menuntaskan S1-nya di Universitas Diponegoro, kemudian S2 di University of Birmingham, dan S3-nya di University Malaya dengan jurusan Public Health. Dan sekarang Miss Mito sedang aktif menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wah, paket lengkap ya teman-teman dari S1 sampai S3 sudah lengkap semuanya. Nah, di sesi ini Miss Mito akan membagikan cerita perjalanan dan perjuangannya hingga bisa sampai di tahap ini ya. Kita sapa dulu nih teman-teman. Halo Miss Mito. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Miss hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak moderator gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana kegiatan mengajar di kampus Miss? Kayaknya lagi padat-padatnya nih. Kebetulan saya statusnya tugas belajar, jadi saya sudah tidak mengajar lagi untuk sementara waktu. Jadi saya fokus belajar studi PhD. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Nah, makasih banyak ya Miss Mito yang udah membagikan waktu liburannya untuk berbagi sama kita, gitu ya. Oke Miss, kalau gitu teman-teman di sini juga udah pada gak sabar dengerin Miss ya. Silahkan jadi kepada Miss Mito, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi, terima kasih Kak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mito Riana Purusya, biasa dipanggil Mito. Saat ini saya berafiliasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini saya nggak tahu teman-teman mungkin tahu nggak Solo? Tahu ya, pasti tahu ya. Oke, ya, jadi saya saat ini berdomisili di Solo.
dan saat ini sedang menempuh tugas belajar studi PhD di University Malaya Malaysia. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kakak moderator, memang saya S1 lulusan dari Universitas di Ponorogo dan S2 saya di University of Birmingham dan saat ini sedang studi belajar di Malaysia. Saya izin share screen ya, kakak. Silahkan, Miss. Oke. Sudah terlihat PPT saya? Sudah jelas, Miss. Oke, baik ya. Nah, teman-teman, nanti di sini saya akan sharing pengalaman saya berkaitan dengan studi saya, baik S2 maupun S3. Nah, nanti teman-teman yang ingin bertanya apapun, baik dalam IELTS, belajar bahasa Inggris, ataupun proses mendaftar beasiswa, ataupun pengalaman studi di negara tujuan ini, teman-teman nanti bisa kumpulkan pertanyaan dulu, ataupun bisa langsung bertanya dengan raise hand, nanti saya bantu untuk berbagi pengalaman atau cerita. Gitu aja ya. Oke. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya, jadi S1 saya dari Public Health atau Kesehatan Masyarakat, ya. Kemudian dari S2 saya itu adalah Public and Environmental Health di University of Birmingham, dan kemudian saat ini saya sedang PhD program by Research di University Malaya, Malaysia. Bidang saya adalah health entomologist, jadi mungkin agak tidak umum ya teman-teman. Mungkin banyak yang apa itu ya entomologist. Jadi entomologist itu adalah seseorang yang belajar tentang serangga, utamanya adalah serangga yang berkaitan dengan kesehatan, ya seperti nyamuk, kecoa, dan kecoa, nyamuk ya banyak ya kecoa, nyamuk, lalat ya dan sebagainya. Pokoknya hewan-hewan yang dapat membawa penyakit. Saat ini saya bekerja di One Piece Solo. Oke, di sini nanti kita akan membreakdown PPT kita kali ini. Yang pertama, mengejar mimpi besar dimulai dari usaha kecil. Ya, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik dan berharga. Ya, jadi kita tidak hanya belajar mengejar mimpi dan ambisi, tapi juga memperbaiki dasar paling penting yaitu jiwa dan kepribadian kita. Misalnya, oke, sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada English Banua yang telah mengundang saya sebagai pemateri. I'm honored to have this opportunity. Ya, jadi terima kasih banyak untuk Mr. Rian ya, panggilannya betul ya Pak Moderator ya. Oke, Mr. Rian tadi sudah menyapa dan sepertinya English Banua ini memberikan apa namanya jasa berkaitan dengan studi atau kursus IELTS dan TOEFL ya, betul ya, Kak Moderator ya? Iya, betul banget, Miss. Oke. Mhm. Di daerah mana? Kita biasa itu di daerah Banjarmasin di Kalimantan, tapi kami Aha. juga punya online-nya. Oh, online-nya ada. Oke, menarik Betul. sekali. Ya, saya belum pernah sih ke Banjarmasin. Suatu saat semoga bisa main deh ke sana. Amin, Miss. Amin. Ya, ya, ya. Oke. Dan ini salah satu bentuk, saya rasa bentuk kontribusi nyata dari Mr. Rian. Ya, dia juga membantu banyak orang untuk mencapai tujuan dan cita-citanya melalui step by step belajar bahasa Inggris. Next, saya akan. Oke, nah saya suka berinteraksi dengan audiens saya ya. Jadi karena saya basicnya adalah dosen, saya I want to make sure that my student actually hear me ya. Jadi saya memastikan bahwa audiens saya itu memperhatikan saya gitu. Harus harus perhatian ini saya sebenarnya. Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama nih ya buat teman-teman ya. Apa motivasi kamu kuliah di luar negeri? Nah, saya izin untuk kalau boleh ada yang mau menjawab? Oke. Kalau nggak ada, saya izin tunjuk ya. Kalau ada nih, ada yang angkat tangan. Siapa nih? Muhammad Sultanuddin Arif. Oke, silahkan Kak. Terima kasih ya, itu saya Sultan. Kebetulan saya dari jurusan Seni dan Desain di Pendidikan Seni Rupa dari Kelas Negeri 8. Salah satu motivasi saya itu terdapat pada waktu saya masuk ya, itu anak juga anak disabilitas gitu mengenai apa sih peran penting seni dalam pendidikan anak-anak khusus itu. Nah, dari situ saya mendalami ternyata untuk penelitian dan pengkajian secara global itu masih sedikit.
yang masih eh, banyak melakukan penelitian di Swedia dan Prancis, seperti yang saya baca. Terus kemudian keinginan saya untuk satu luar negeri adalah untuk mendalami studi tentang hubungan pendidikan seni untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan disabilitas, untuk menemukan ya, jati diri mereka, membantu. Jadi seni ini bisa membantu mereka-mereka yang khusus atau memiliki apa ya, anugerah spesial lah, selain dari Baik. Terima kasih Mas Muhammad Sultanuddin. Aduh, saya diceritain tentang motivasinya ini tiba-tiba saya ingin menangis sendiri ya. Jadi apa namanya? eh Mulia sekali ya tujuan dari Mas Muhammad Sultanuddin ini. Jadi dia ingin membantu terkait dengan pendidikan seni di bidang anak-anak berkebutuhan khusus. Ini salah satu tujuan yang sangat mulia dan saya sangat support untuk Mas Muhammad Sultanuddin. Semoga apa yang dicita-citakan berhasil. Nah, ini intinya jiwanya untuk meraih beasiswanya sudah dapat banget ya. Jadi karena ini sudah dapat alasan motivasinya, ini sangat mulia dan insya Allah nanti kita tinggal mempackaging bagaimana supaya reviewer atau pewawancara LPDP itu bisa percaya dan yakin bahwa kita itu pantas mendapatkan beasiswa. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan ya. Saat ini apa kendala terbesarmu? Nah, ini teman-teman boleh siapa saja yang mau menyampaikan apa sih kendala terbesarnya untuk mendapatkan beasiswa atau sekolah? Boleh silahkan. Oke, oh ada dua, Mas Lutfan dan Mbak Shirley. Mungkin gantian dulu ya, mungkin bisa Mbak Shirley terlebih dahulu, silahkan. Oke, Kak, kendalanya itu bahasa Inggris sih. Kayak Mm-mm. misalnya kalau di kampus luar negeri kan pasti akademik writing-nya harus bagus kan ya. Terus belum Mm-mm. lagi kita misalnya ada group discussion itu sih yang paling ditakutin. Hmm. Group discussion pada saat LPDP, proses seleksi atau pada saat di tempat studi nanti? Di tempat studi. Oke, oke, oke. Baik, iya itu tantangan terbesarnya bahasa ya. Ya, Oke, Kak. oke, terima kasih untuk Mas Lutfa. Boleh tahu apa kendalanya? Jadi menurut saya kendala terbesarnya itu utamanya adalah biaya dan juga Mm-mm. lingkungan. Mm-mm. Lingkungan seperti apa yang dimaksud, Kak Lutfan? Ini seperti kayak butuh adaptasi itu loh. Di Seperti negara tujuan. ya kalau kita kan dari negara tropis, kalau misal eh, kuliah di negara subtropis itu kan pasti ada perubahan yang harus kita adaptasi. Betul, betul, betul sekali. Oke. Jadi kendalanya adalah adaptasi dan juga cuaca dan biaya tadi Mas Lutfan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Naila, silakan Mbak Naila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kakak, di sini saya pribadi memiliki dua kendala terbesar. Yang pertama, kebetulan saya sedang menjalani S1 di Indonesia, tetapi saya tertarik untuk menjalani S2 di luar negeri. Tetapi ada dua kendala nih, Kak. Yang pertama itu, saya sekarang sedang semester 6. Saya ingin mengetahui apakah research paper atau mungkin skripsi saya akan berpengaruh ke application saya ke S2 nanti. Apakah misalkan judul atau researchnya itu bentuknya seperti apa, judulnya seperti apa, atau research methodnya itu bagusnya seperti apa, jadi saya bisa diterima di maksudnya apakah saya eligible, kriteria saya itu eligible untuk apply ke S2, begitu Kak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin berkaitan juga dengan biaya seperti kakak yang sebelumnya, tetapi mungkin lebih spesifik lagi ke uh, biaya registrasinya. Jadi saya pernah mendengar nih Kak di Zoom yang ingin S2 di Jepang. Kalau di Jepang itu mereka itu biasanya untuk S2 mencari beasiswa terlebih dahulu, misalkan Max atau PDP dan lain sebagainya. Nah Kak, di sini mungkin saya ingin mungkin apa
meminta insight dari kakak atau mungkin advice dari kakak. Apakah misalkan apply ke suatu universitas itu kan biasanya ada biaya muka terlebih dahulu sebelum eh, apa sebelum apply itu biasanya ada biaya terlebih dahulu. Apakah sebaiknya apply terlebih dahulu dengan kriteria melihat diri kita ini sendiri, atau apakah saya harus menunggu beasiswa terlebih dahulu? Mungkin itu, Kak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih atas apa namanya penyampaiannya dan juga pertanyaannya ini ya. Jadi apa namanya saya membuka semua ini ya workshop hari ini dengan ingin tahu nih permasalahan dari teman-teman itu apa supaya nanti selama saya memaparkan materi itu bisa mengalir juga jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada keempat partisipan yang sudah menyampaikan. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi terkait dengan motif kuliah di luar negeri. Nah ya, motif atau motivasi ya. Jadi teman-teman banyak sekali motivasinya ya. Tadi salah satunya Mas Muhammad ingin membina terkait dengan pendidikan seni ya bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya, Masya Allah. Kemudian ada juga yang memang ingin membuktikan jati diri, ambisi. Saya memang berambisi untuk kuliah di luar negeri. It's okay, it's fine ya. Jadi tidak apa-apa. Saya pun dulu pada saat mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2014 dan 2016 ya. Jadi kalau teman-teman tahu di LPDP itu ada namanya PK, persiapan keberangkatan. Nah, kalau sekarang itu sudah 3 digit. 3 digit itu misalnya PK 277, PK 240 sekian ya. Ya udah 3 digit. Nah, saya waktu itu adalah PK 2 digit. Saya adalah PK 26. Jadi pada saat itu mungkin LPDP baru di tahun kedua atau ketiga kalau nggak salah ya. Jadi saya adalah PK-PK awal di mana belum ada mentor, belum ada pendampingan, belum ada apa ya cara membuat apa namanya esai untuk mendaftar itu yang baik dan benar itu tidak ada yang mengajari sama sekali. Jadi saya nggak tahu bagaimana harus mengisi apa namanya form dan sebagainya. Jadi benar-benar tidak ada apapun ya. Motivasi saya pun pada saat itu belum kuat sekarang ya. Saya hanya ingin pokoknya kuliah di luar negeri ya. Dan seperti yang sudah di-post di IG-nya Banua itu, jadi saya pernah diejek karena bahasa Inggris saya jelek ya. Jadi untuk Mbak siapa tadi kendala bahasa saya Anda tidak sendirian. Saya juga jelek bahasa Inggrisnya, bahkan pernah diejek karena nggak bisa baca tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi Anda tidak sendirian ya. Kita semua bukan native speaker. Kita semua lahir ceprot ya ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Banjar ya, bahasa Jawa kalau orang Jawa ya. Jadi nggak ada di sini yang natif ya. Kalau natif nggak usah belajar bahasa Inggris sudah bisa langsung berangkat ya. Nah, tapi kita memiliki kesamaan ya dalam tantangan. Ya, jadi tetapkan dulu motivasi kuliah di luar negeri itu untuk apa. Apapun motivasinya, nah, apapun motivasinya boleh. Tapi harus anda itu menjadi manusia yang lebih baik dan berintegritas. Artinya apa, Bu? Kayak gitu ya. Artinya apa, Kak? Jadi ketika Anda belajar segala sesuatu untuk mencapai tujuan Anda kuliah di luar negeri, Anda juga harus menanamkan pada diri Anda sendiri bahwa saya adalah manusia yang ingin menjadi lebih baik, ingin lebih berkontribusi terhadap Indonesia, ingin berintegritas, tidak hanya mengejar ambisi, tidak hanya mengejar beasiswa, ya, keuntungan finansial yang saya dapatkan dari negara, tidak hanya itu, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beradab, lebih berakhlak, dan lebih peka terhadap isu-isu nasional dan isu sosial. Ya, oke. Next. Kesempatan beasiswa di luar negeri. Nah, kali ini karena background saya adalah dari Inggris, jadi saya akan lebih fokus nanti pada beasiswa dari Inggris ya. Yang pertama adalah beasiswa LPDP ya, sudah tahu ya kita semua terkenal banget ya sekarang. Kalau zaman saya dulu, nah apa ini LPDP ya? Nah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini di bawah Kementerian Keuangan, kalau tidak salah dibentuk pada saat Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Dan ini didapatkan dari dana abadi. Dana abadi itu, apakah dananya selalu ada? Saya juga nggak tahu ya. Tapi dana abadi itu seperti dana sisa-sisa dari hasil
apa ya, dana sisa-sisa sekarang kita nggak ada sisanya, yang maksudnya tuh dana hasil dari kementerian-kementerian yang tidak terpakai kemudian mengumpulkan dan menjadi dana abadi untuk beasiswa anak-anak muda penerus Indonesia. Nah, di LPDP itu ada S2 dan S3. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan S2 dan S3 bisa berkesempatan di LPDP. Ada lagi yang beasiswa berasal dari British Council atau negara Inggris, ya, yaitu beasiswa Chevening. Chevening hanya untuk master atau S2, jadi tidak ada S3-nya. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar Chevening untuk S3, mohon maaf, belum bisa, karena Chevening itu hanya untuk S2 saja. Kalau Chevening tentu saja saingannya dari seluruh dunia ya, teman-teman. Berbeda dengan LPDP, kalau LPDP itu harus warga negara Indonesia. Nah, selain beasiswa yang tujuan negaranya UK, teman-teman juga bisa meninjau beasiswa lain ya. Ada beasiswa Australia Award, kemudian sorry ini logonya salah ya, Aminef ya. Aminef yaitu dari Amerika Serikat ya. Teman-teman bisa sesuaikan teman-teman mau S2 atau S3. Kemudian karena saya saat ini sedang ada di Malaysia, jadi saya tahu bahwa di Malaysia itu juga menyediakan beasiswa untuk international student, namanya MIS ya, itu ada untuk S2 dan S3, khusus belajar studi di Malaysia. Dan harus dari orang berkewarganegaraan non-Malaysia ya. Jadi Anda juga termasuk salah satunya. Oke. Nah, kemudian, ini tadi ya menjawab pertanyaan Mas siapa tadi ya. Jadi bagaimana nih terkait dengan adaptasi ya, kemudian lingkungan ya, kemudian gimana sih kehidupan kuliah di Inggris itu. Jadi yang pertama betul terkait dengan cuaca dan makanan ya. Jadi kalau misalkan Anda orang yang selalu hidup di negara tropis ya seperti saya ya, tidak pernah merasakan dinginnya kulkas ya. Jadi memang cuaca 4 musim itu kadang menjadi ekstrim, terutama pada saat musim dingin ya. Itu dinginnya kalau di Inggris bisa -3, 0 derajat, -3, -10 ya. Nah, jangan dibayangkan di Inggris itu kalau sudah minus pasti bersalju ya. Tidak. Di Inggris itu terkena dampak El Nino ya. Jadi El Nino itu dia ada hawa panas atau dingin ya saya lupa ya dari samudra karena dia kepulauan kan, dia tidak di daratan Eropa, dia di kepulauan. Nah, jadi dia itu pada saat minus ya itu belum tentu turun salju ya. Jadi kalau kamu pengen ke negara yang banyak saljunya dan pergi ke Inggris ya, kamu harus pergi ke utara-utara sedikit. Jadi Edinburgh ya, kemudian Edinburgh ya, pokoknya daerah Scotland itu baru lebih dingin lagi ya. Kalau kamu kuliah di London, kuliah di Birmingham ya, Middle East itu tidak apa namanya, tidak cenderung tidak ada salju. Kalaupun ada tuh tipis. Nah, bagaimana dengan kondisi tersebut, Kak? Apakah kita ini, jadi nggak usah khawatir ya, kalau di rumah, kalau misalkan kalian di kampus, itu ada heaternya. Jadi heater itu fungsinya untuk menghangatkan jiwa dan raga kita, sehingga kita tidak kedinginan. Nah, ada jaket, ada ini. Nanti awalnya memang agak shock ya, karena cuacanya dingin, berangin ya. Jadi kalau di Inggris itu, like 99% harinya itu cloudy. Jadi berawan, gelap ya. Itu adalah hal yang sangat tumpah. Jadi kalau ada matahari ya bersinar dengan terang itu adalah cuaca yang anomali ya. Itu sangat jarang terjadi di Inggris ya. Jadi kalau kamu kuliah di Inggris kamu harus siap dengan setiap hari cloudy dan berangin, berawan dan sebagainya. Kemudian untuk di Birmingham, alhamdulillah salah satu komunitas terbesar Muslim ada di Birmingham, jadi lumayan banyak makanan halal, namun tetap tidak mudah ditemukan. Nah, untuk kamu yang pengen makannya tetap halal, biasanya disarankan untuk masak sendiri, ya. Jadi saya kadang sama teman-teman juga eh, mencari toko makanan halal, beli sebulan sekali, 2 minggu sekali, simpan di freezer, plok 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 plok, terus kemudian nanti tinggal dimasak setiap hari. Walaupun misalkan mau jajan juga tetap ada, cuman menunya sangat terbatas ya, ayam goreng, pizza, kayak gitu aja. Nah, kemudian sosial dan money management. Nah, pada saat di sana, teman-teman, kalian akan juga bertemu dengan circle-circle orang Indonesia. Ada juga yang circle-circle-nya orang bule. Nah, ini pintar-pintar kamu dalam memilih pertemanan. Orang bule tentu saja dengan gaya kehidupannya yang bule, Western.
ya. Jadi jangan kaget ketika mereka memang gaya hidupnya Western. Apa itu contohnya, Kak? Ya kalian tahu lah ya, ke gaya hidup Western dia minum alkohol, kemudian sometimes dia ke bar. Jadi ke bar tuh kayak ke warteg buat mereka ya. Jadi ya memang udah biasa, nggak kayak kita ngomong ke bar gitu kan, nggak. Jadi di sana itu ke bar itu ya buat kayak di kayak kayak ke coffee shop aja gitu. Kemudian juga mohon maaf ya, mereka di sana juga mulai di usia-usia kampus itu sudah seks bebas. Jadi kalau kamu tinggal dengan bule, ya kalau kamu tinggal dengan bule, serumah dengan bule, ya saya sudah spill seperti itu. Jadi mereka terbiasa. So, kalau kamu ingin apa tidak nyaman dengan kehidupan Western mereka, kamu juga bisa pilih di mana kamu akan tinggal selama studi di sana. Ya, kalau saya pada saat itu saya tidak terbiasa dengan kehidupan bule, jadi saya memilih untuk tinggal bersama keluarga ataupun circle teman-teman studi yang berasal dari Indonesia. Ya, untuk orang-orang yang sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan bule, mungkin bisa saya sarankan seperti itu. Tapi kalau misalkan ya itu kan saya kan enggak. Teman-teman bisa juga tinggal sama orang bule. Saya tuh pengen berinteraksi lebih banyak dengan orang bule, bosan dong orang Indonesia aja. Boleh, teman saya juga ada yang tinggal di asrama kampus. Jadi kampus itu juga menyediakan seperti kos-kosan, asrama atau studio. Nah, teman-teman bisa tinggal di situ karena di berbagai student dari berbagai negara itu tinggal di situ. Iya. Untuk UK harga sangat mahal ya. Untuk UK itu harga sangat mahal. Mahalnya seberapa? Aduh, saya waktu itu tuh seribu seribu pound sterling. Jadi saya tuh 1.000 pound sterling. Saya nggak tahu sekarang di LPDP membiayai berapa. Tapi kalau dirupiahkan pada saat itu 20.000, jadi sekitar 20 juta. Kalau sekarang saat ini mungkin ya karena rupiah melemah ya. Jadi mungkin sekarang 24 juta untuk 1.000 pound sterling ya. Saya nggak tahu pastinya berapa. Ya, jadi semakin mahal. Kemudian tempat sholat terbatas ya. Jadi tempat sholat memang terbatas. Satu kampus ini ya, teman-teman ya, itu hanya satu musola ya. Jadi ibarat kata saya kuliah di ujung ya, setiap hari saya harus berjalan untuk sholat itu sekitar berjalannya saja 15 menit ya. Sholatnya cepet-cepet ya, balik lagi 15 menit untuk sampai ke kelas saya. Jadi ya agak effort ya kalau mau di musola. Nah kadang kalau saya nggak punya daya dan waktu, jadi saya sholatnya di ya kayak pojok-pojok di bawah tangga dan sebagainya. Jadi memang harus bisa beradaptasi ya. Mungkin awal-awal nangis ya, kenapa aku seperti ini? Harus sholat di bawah tangga kayak gitu ya. Tapi lama-lama terbiasa ya. Lama-lama terbiasa. Saya bahkan pernah sholat di eh, rumput, di tengah-tengah rumput ya, karena tidak ada tempatnya. Memang sedang berwisata, tidak ada musolanya, adanya di tengah padang rumput. Ya sudah saya sholat di situ. Ya. Nah, kemudian selalu ingat bahwa Anda sendiri ya, maksudnya selalu ingat bahwa Anda sendiri itu jangan ter terbawa dengan gaya kehidupan circle teman-teman yang Anda temui di sana. Fokus sesuai dengan tujuan Anda. Ya, harga sangat mahal itu kalau untuk pe- tempat tinggal itu bisa di harga mungkin sekarang di 500, 600, 700 pound sterling. Jadi kalau Anda dapat 1.100 dari LPDP, Anda habiskan 504 untuk tempat tinggal, berarti Anda sisa 600. Ya, jadi pintar-pintar kita mencari tempat tinggal di sana. Ya, kalau di London jauh lebih mahal lagi ya. Jadi Birmingham adalah salah satu salah satu kota yang murah. Kalau Anda ke London lebih mahal lagi ya. Itu kayak ibarat Jakarta, makin dekat Anda dengan Jakarta Pusat makin mahal ya. Tapi kalau Anda makin jauh ya, Tangerang, Bekasi gitu makin makin murah lah, ya. Ada ring-ringnya. Tapi tetap ada transportasi yang bisa menjangkau. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kemudian untuk suasana belajar. Jadi kampusnya kayak apa sih, Kak? Kalau di kampusnya itu fasilitas mendukung belajar nyaman 24 jam. Jadi library-nya itu 24 jam. Kamu mau tidur di situ, kamu mau belajar ya, pokoknya mau ngapain aja di kampus ya 24 jam itu bisa enak. Komputernya banyak dan gratis ya. Nah, dosennya sportif ya, teman-teman. Dosen itu sportif. Kamu butuh apa? Kamu kamu ada kendala apa dan sebagainya. Jadi
Berbeda banget suasana dosennya dibandingkan dengan Indonesia yang mungkin kadang killer ya. Jadi kalau di sana itu memang eh, dosennya ramah, profesional ya. Tapi namanya dosen tetap mungkin ada yang sibuk ya, tetap mungkin ada yang tidak responsif ya. Tapi rata-rata mereka strict terkait dengan memberikan nilai. Jadi kalau misalkan paper kamu kurang bagus, ya mereka nggak segan untuk kasih 50, 60 ya. Jadi kalau teman-teman lihat transkrip saya itu tidak ada yang ada nggak ya yang 80? Kayaknya paling bagus 78 apa ya. Jadi 60, 70, 60, 70, 60, 70 gitu ya. Padahal saya sudah berusaha sangat maksimal ya, sangat eh, totalitas ya, tapi memang nilainya sulit. Nilainya tidak mudah ya. Oke. Mungkin kayak orang pintar kali. Iya, saya sudah berusaha ya. Mungkin teman saya ada yang lebih pintar jadi lebih bagus nilainya. Kemudian kelebihannya adalah di UK itu untuk S2 biasanya programnya lebih singkat. Ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Saya program Public and Environmental Health di University of Birmingham itu hanya 1 tahun. Ya, jadi saya 1 tahun stay di sana. Course, jadi ada kelas ya setengah semester dan setengah semesternya lagi mulai penelitian. Ya, jadi bayangkan 1 tahun menempuh studi dan penelitian ya, dari door sekali pokoknya hidup saya waktu itu. Kemudian ada surga pelancong. Nah, ini ya, negara yang backgroundnya itu bagus. Kalau kamu jalan-jalan kemana-mana, very old, very fancy, ya, seperti kehidupan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, memang ya. Jadi, UK adalah salah satu negara dengan tempat-tempat bersejarah ikonik, bagus dan fenomenal, ya. Jadi, kalau kamu kuliah di Inggris, kamu tidak perlu khawatir bingung aduh minggu ini mau kemana ya gitu karena banyak sekali tempat untuk berwisata apalagi kalau kamu pecinta bola ya di sana ada Stadion Arsenal kemudian kalau di Birmingham itu ada Aston Villa ya saya pernah ke Aston Villa tapi nggak nonton bola ya saya di sana studi tour ya kemudian Arsenal, Manchester, ya kan, kemudian Chelsea, ya, oh my God, itu stadion yang gede-gede banget ya, segede gaban ya, pokoknya tapi mahal ya, teman-teman kalau suka nonton bola di sana ya itu menghabiskan lumayan biayanya. Next. Oke. Nah, perjalanan kuliah di Inggris. Oke. Ini adalah konteks menggunakan LPDP ya teman-teman. Kalau teman-teman biaya sendiri ya tidak ada masalah. Jadi skip beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan proses teman-teman karena biaya sendiri ataupun dengan chevening ya karena kurang lebih sama ya caranya. Saya akan gambarkan secara garis besar melalui perspektif LPDP. Yang pertama adalah IELTS ya. Jadi IELTS is very important. Jadi di IELTS ini kalau kalian mau menempuh master minimal 6,5 dan kalau kalian mau menempuh PhD minimal 7. Syarat ini berlaku untuk mendaftar universitas maupun beasiswa LPDP. Ya, dan masing-masing band itu tidak boleh kurang dari 6 untuk master dan tidak boleh kurang dari 6,5 untuk PhD. Ya, jadi nah mungkin ada yang bertanya, kakak IELTS-nya berapa? Waktu saya master itu IELTS saya 6. Ya, jadi pertama kali saya mengambil IELTS, IELTS saya cuma 6. Ya, itu pun dari hasil belajar bertahun-tahun ya. Saya berangkat dari TOEFL cuma 440. Ya, mungkin kalau kalian sudah belajar TOEFL, ih apaan 440? Memang sekentang itu saya dulu ya. Jadi 440 nggak bisa naik-naik, nggak bisa tembus 500 ya. Tapi saya berusaha belajar dan waktu itu IELTS saya nggak langsung banyak, IELTS saya naik. Kok bisa ikut LPDP? Nah, kalau LPDP pada saat itu saya daftarnya itu pertama gagal, kemudian saya coba kedua itu dalam negeri. Saya coba kedua dalam negeri, berhasil tuh saya lolos dalam negeri. Nah, di LPDP pada zaman itu bukan zaman saat ini ya, itu boleh pindah dari DN ke LN. Ya. Nah, kemudian saya ambil TOEFL, tes TOEFL. Saya udah keterima LPDP kan dalam negeri. Terus kemudian saya ambil tes TOEFL, dapat tuh 55 berapa gitu, pokoknya di atas 55. Dan alhamdulillahnya bisa dijadikan untuk pindah dari DN ke LN. Jadi saya sangat bersyukur, tidak pernah terbayangkan saya dari DN, saya mau kuliah di IPB waktu itu, terus saya bisa pindah ke Birmingham. Itu udah rezeki dari Tuhan ya, dan alhamdulillah saya bisa menjalani. Nah, kalau sekarang udah nggak boleh ya, teman-teman. Sekarang udah nggak boleh. Sekarang harus minimal 6.
dan 7 untuk PhD. Kalau sekarang, alhamdulillah IELTS saya sudah 7 ya, jadi saya bisa mendaftar untuk beasiswa PhD. Kemudian mendaftar setelah mendapatkan IELTS, sertifikat IELTS ya, yang mahal itu sekarang saya nggak tahu berapa harganya ya. Dulu kan 3 juta ya, mungkin sekarang dolar naik kan, nah mungkin 3,5 ya, saya kurang paham ya. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat IELTS, kemudian Anda harus mendaftar universitas ya. Jadi untuk beasiswa LPDP itu boleh punya LOE dulu atau boleh nggak punya LOE. Ada 2 jalur. Kalau misalkan kamu mendaftar universitas, maka kamu harus mendapatkan LOE. LOE-nya harus unconditional. Unconditional maksudnya gimana? Unconditional itu maksudnya tidak ada syarat. Jadi sudah diterima letter of acceptance unconditional. Kalau kondisional harus lihat dulu kondisionalnya apa. Misalkan kondisionalnya adalah dulu saya masih kondisional dengan syarat mengirimkan paspor. Ya udah saya kirim aja. Nanti dia akan berubah menjadi LOE unconditional. Tapi kalau misalkan syaratnya adalah agak susah, agak ini, ya mungkin teman-teman bisa skip cari universitas yang lain. University of Birmingham salah satu universitas yang sangat mudah dan responsif dalam bidang LOE. Jadi kalau kamu mau daftar University of Birmingham itu salah satu yang cukup responsif menurut saya. Ya. Karena dia sangat terbuka terhadap mahasiswa internasional karena itu adalah sumber cuan bagi dia. Karena kalau di UK itu mahasiswa lokalnya itu bayarnya murah. Kita mahasiswa luar negeri ya, international student itu bayarnya 5 sampai 6 kali lipat SPP yang lokal ya. Jadi dia sangat terbuka tentu saja ya, sumber cuan buat dia. Oke. Nah, kemudian ada non LOE. Jadi nggak usah cari universitas dulu, daftar LPDP dulu. Oke. Nah, kemudian mendaftar beasiswa. Daftar beasiswa kan ada administrasi, kalian ngisi form, ngisi hal segala macam yang banyak tuh ya, ngisinya seminggu tuh ya. Kemudian kalau sudah lolos administrasi, ya nanti akan ada tes bakat skolastik untuk yang belum punya LOE. Tapi kalau kamu sudah punya LOE, maka kamu akan langsung go to tes wawancara. Ya, oke, jadi itu tahapannya. Nah, kalau sudah lolos ke semua tahapannya, maka kamu nanti akan diberikan pengumuman, ya, kamu akan diberikan akun, ya, dan sebagainya. Kemudian nanti kamu harus mendaftar, kamu harus tanda tangan kontrak. Jadi nanti mereka akan memberikan kontrak, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, berjanji akan seperti ini, seperti itu, ya, tanda tangan semua. Nah, kemudian mengurus LOS. LOS itu apa? Letter of Sponsorship yang diberikan oleh LPDP. So, fungsinya apa LOS ini? LOS ini adalah LOS itu menyatakan bahwa LPDP itu siap mensponsori Anda. Nah, ini pakai surat ini untuk mendaftar universitas, ya. Jadi LOS itu untuk mendaftar universitas. Oke, kalau sudah nanti bisa dapat LOE unconditional bagi yang belum dapat, ya. Kalau sudah nanti SK akan keluar selama Anda mendapatkan apa namanya visual PDP sampai tahun sekian. Nah, namanya SK ya surat keputusan. Kalau sudah dapat SK nanti akan keluar yang namanya surat LOG atau Letter of Guarantee. Nah, LOG ini isinya sudah spesifik. Jadi Anda nanti dapat living allowance berapa, fee berapa, kemudian apa namanya? Uang buku, uang uang buku, uang apa lagi ya? Pokoknya banyak lah tipe-tipe uangnya. Ada yang at cost sesuai harga, ada yang sudah ditentukan. Jadi biaya hidup biasanya sudah ditentukan. Dulu saya 1.100 pound sterling gitu ya. Kemudian LG itu nanti digunakan untuk mengurus visa. Nah, mengurus visanya jangan mepet. Mengurus visa United Kingdom salah satu visa tersulit ya. Jadi kamu jangan mepet. Ya, meskipun kamu sudah punya LOG, let guarantee, nih aku digaranti nih sama LPDP, award nih gitu. Tapi tetap keputusan visa granted atau tidak itu adalah hak dari British Council. Ya, jadi kamu tetap harus berupaya supaya visa ini lolos. Jangan sampai ada dokumen yang kurang, jangan sampai ada background yang kira-kira bisa mempersulit kamu, ya, dan sebagainya. Jadi syaratnya adalah LOG. Kalau mau mengurus visa harus punya LOG, gitu ya. Jadi saya sarankan 2 bulan atau 3 bulan sebelum keberangkatan sudah harus mengurus visa. Kemudian kalau sudah visa issued, nah nanti kita mengurus keberangkatan ya. Saya sarankan untuk bawa segala dokumen penting dalam bentuk cetak. Nah, kadang kan anak sekarang kan lebih ke apa ya, printless gitu ya. Jadi soft file aja. Nah, kalau di UK itu karena kita nggak punya siapapun.
Kita nggak punya siapapun, sampai sana pun masih harus berpikir nanti beli kuota, beli data di mana ya. Jadi print aja semuanya biar mereka nanti tahu bahwa Anda ini betul-betul orang yang sudah lolos secara administrasi untuk masuk ke negara UK ya. Next. Kemudian perjalanan kuliah di Inggris ya. Yang pertama ya tadi saya sudah bilang ya bahwa saya berasal dari TOEFL 440 ya. Ini adalah hal yang memalukan tapi memang saya harus mengakuinya bahwa saya pernah di titik seperti itu. Jadi kalau kamu saat ini TOEFL-nya masih kentang seperti saya, nah ya jadi prosesnya memang panjang ya. Jadi saya dulu juga em, ini flashback sedikit ya. Saya dulu pernah hadir di sebuah workshop juga seminar yang dimana saya itu menjadi pesertanya. Ya. Kemudian pematerinya itu adalah orang yang sudah berkeliling dunia, berkelana dan sebagainya. Dia pernah bilang seperti ini. Saya dulu pernah ada di posisi kalian. Saya menjadi pendengar, saya menjadi audiens, saya duduk di kursi peserta. Dan alhamdulillah sekarang saya duduk di posisi sebagai pemateri membagikan pengalaman dan motivasi saya. Nah, begitupun saya saat ini sedang berbicara di depan teman-teman yang sangat ingin untuk mendapatkan beasiswa dan suatu saat nanti teman-teman yang saat ini duduk sebagai posisi peserta, audiens juga bisa suatu saat menjadi seperti saya, itu sebagai duduk sebagai pemateri, membagikan pengalaman, membagikan inspirasi. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih ngerasa nggak bisa, lihat saya sekentang apa dulu ya. Jadi saya bisa karena berusaha. Begitu juga kalian. Oke ya. Nah ini adalah perjalanan di Inggris ya. LPDP 2 kali coba, awalnya diterima DN. Belum populer, tidak ada mentor teman-teman seperti sekarang ya. Sekarang mah enak, English Banua bisa online dan segala macam. Banyak yang support IELTS. Ya saya dulu boro-boro ya. Saya harus ke Pare. Ya tahu nggak Pare Kediri ya, kampung Inggris. Terkenal kan? Nah saya harus ke sana ya. Harus tinggal di sana ya. Pokoknya perjuangan lah dulu itu belum ada zaman 2014-15 mah nggak ada Zoom online nggak ada ya. Jadi kalau saat ini mah enak banget kan. Kemudian visa ini proses mendebarkan salah sedikit ambyar. Maksudnya gimana salah sedikit ambyar? Visa itu bayar dulu. Zaman itu 2014 itu visa 13 juta. Ya, visa 13 juta saya harus bayar sendiri dulu ya. Jadi kalau tadi ada yang komplain semuanya harus bayar sendiri dulu ya, semuanya harus ada dananya ya. Yes, ya. Jadi memang kalau kamu sudah keterima LPDP, kamu mengurus visa itu adalah salah satu harus yang kamu bayar terlebih dahulu, nanti akan di reimburse, akan diganti. Ya. Tapi kalau lolos visanya. Nah, jadi make sure kamu harus lolos visanya ya. Jangan eh, ambiar nanti hilang visanya nggak granted 13 juta malah yang hilang. Ya. Zaman dulu 13 juta, sekarang saya nggak tahu berapa puluh juta. Ya. Kemudian belajar di UK ya tentang sosial, budaya. Nah, yang paling penting adalah ketahanan ya. Bukan ketahanan pangan ini ya, ketahanan terkait dengan mental. Ya, zaman dulu ya mungkin gimana ya? Kalau Gen Z kan mungkin lebih ke mental health-nya sering dijaga ya. Jadi kalau misalkan mungkin ke hantam beng 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 masalah gitu mungkin bisa stres dan sebagainya. Tapi teman-teman tetap harus kuat ya. Jadi kalau kalian bayangkan kok berat ya, kok susah ya, itu adalah salah satu latihan. Karena kalau di sana, kalau di sini kamu mental healthmu kena, stresmu kena, ya kamu masih keluar ketemu orang ngomong bahasa Indonesia, ada keluarga. Berat kata kamu pingsan, stres pun di sini psikolog masih ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi itu latihan aja. Kalau kamu di sana stres, mentalmu kena, keluar ngomong-ngomong bahasa Inggris, ya, nggak ada keluarga, dingin lagi. Nah ya, jadi nggak apa-apa, itu latihan, ya kita latihan. Kemudian manajemen waktu, nah di sana waktunya berbeda dengan di Indonesia. Kadang siangnya lebih panjang, kadang malamnya lebih panjang. Ya, jadi ada yang ya kalian pernah dengar ya, di UK itu negara 4 musim nggak 12 jam kayak kita tiap tahun malam 12 siang 12. Di sana kalau musim panas malamnya bisa lebih panjang ya. Jadi kalau kamu puasa di musim eh, panas ya wassalam ya. Jadi
Memang kadang malamnya lebih panjang, kadang siangnya lebih panjang. Jadi agak aneh ya untuk kita yang sepanjang tahun sesuai terus waktunya. Di sana nggak bisa. Dan di sana itu jamnya kadang maju, kadang mundur. Hah, kok bisa? Jadi di sana itu ada yang namanya apa ya? Pokoknya di musim apa gitu, nanti jamnya itu dikurangin 1 jam. Ya, nanti di musim apa lagi jamnya dimajuin 1 jam. Jadi aneh banget deh pokoknya di UK itu masalah jam saya juga pusing ya. Pokoknya saya udahlah, pokoknya wayah sholat sholat gitu ya, wayah makan makan ya gitu ya. Mau makan malam tapi masih terang, ya udah makan aja. Jadi pokoknya yang dipikir nggak itu, yang dipikir belajar. Oke, apakah teman-teman di sini masih bersama saya? Cek cek, Masih. masih ya. Masih Kak. Masih. Masih. Alhamdulillah. Apakah saya berbicara terlalu cepat? Enggak, Kak. Enggak ya. Enggak. Oke, oke ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang nih teman-teman ya, pasti di pikiran teman-teman tuh ada target mimpi yang besar, ya, beban yang sangat berat di pundak. Oh, nanti pikirannya tuh, apa namanya, biaya gimana, adaptasi gimana, nanti kalau kedinginan, metong di sana gimana ya. Jadi, oke, sekarang gini, mimpi yang besar, usaha yang lebih besar. Betul sekali. Ya, jadi di sini saya berpesan, jika mimpimu besar, usahamu harus lebih besar. Bangunmu lebih pagi, belajarmu lebih keras. Semangat. Nah, tapi di sini yang akan saya ajarkan bukan untuk berbesar-besar. Yang akan saya ajarkan adalah membreakdown menjadi lebih kecil. Hah, kok bisa? Nah, sekarang kita belajar. Kalau Anda pikirannya itu besar, bayangan Anda itu sulit, ya. Kemudian juga Anda merasa bebannya itu terlalu sulit, kayak nggak bisa deh, kayak beban, aku nggak bisa deh belajar bahasa Inggris. Sekarang breakdown masalah Anda menjadi lebih kecil, ya. Jadi kalau Gen Z itu saya sering ya menemui mahasiswa saya itu overthinking kalau jadi zaman sekarang ya. Overthinking kan kalian. Nah, jadi pecah overthinking kalian tuh menjadi hal-hal yang lebih kecil. Target-target yang lebih kecil dan konsisten. Contoh, saya kasih contoh ya. Ini ada IELTS sebelah sini. Nah, IELTS kalian masih kecil, si skornya masih belum sesuai ekspektasi. Bagaimana cara meningkatkannya? Kalian sebenarnya sudah tahu bagaimana cara meningkatkannya. Apa saja kelemahan kalian? Breakdown itu menjadi solusi-solusi per hari. Contoh misalkan, saya jelek di bagian reading, saya nggak bisa cepat. Ya, gimana caranya ya supaya baca tiga, tiga passage dalam 1 jam, belum jawabnya, sebagainya, apa pusing gimana? Breakdown masalah itu menjadi lebih kecil. Contoh, misalkan, kamu terhalang kosakata, vocabmu itu sangat sedikit. Ya udah, solusinya gimana? Hafalin vocab. Gimana caranya? Ya hafalin vocab-vocab baru setiap hari ya. Kalau dulu saya sampai baca kamus. Kamu tahu kamus kecil, kamus bahasa Inggris ya. Zaman sekarang udah nggak zaman kan, kalian pakai translate kan. Saya beli kamus kecil, itu saya hafalin satu persatu setiap hari. Jadi kalau kalian lihat di kamar kos saya, ya nggak lihat lah Bu. Jadi kalau kalian bayangkan di kamar kos saya, itu ada sticky note setiap hari saya tulis tuh. Misalkan apa, bahasa Inggrisnya apa, apa. Saya tulis di situ. Saya tempel aja, entah saya baca nggak saya baca, pokoknya setiap hari saya satu. Ya, itu contoh. Kemudian listening. Saya listening tuh kayak audio masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, mengalir seperti air, tidak ada nyangkut-nyangkutnya. Kalian harus belajar mendengarkan teks atau speaking dalam bahasa Inggris setiap hari. Ya, kalau saya ada saranin TED Talks. Jadi kalau kalian searchnya aja di YouTube ada TED Talks. Atau misalkan kalian suka lagu bahasa Inggris, ya bisa juga. Ya, jadi dengarkan itu setiap hari. Tapi pusing Bu, bikin ngantuk. Nggak apa-apa, dengerin aja dulu. Biasakan telinga Anda itu sensitif terhadap bahasa Inggris. Ya, jadi saya dulu dengerin aja dia ngecepers ngomong apa ya, ngalor ngidul ngomong habis kadang saya nggak nyangkut kan gitu. Tapi biasakan dulu, ya biasakan dulu. Nah, nanti kemudian kalau misalnya sekalian sudah fokus sambil dengerin apa sih yang dia omongin ya gitu. Kemudian jangan lupa per hari speaking ya latihan di depan cermin. Ya biarin kayak orang gila, dikata orang gila ya biarin aja. Ngomong masih pletot-pletot nggak apa-apa ya. Yang penting diatur grammarnya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang bahasa Inggris tuh nggak penting belajar grammar, apa namanya, yang penting tuh bisa ngomong.
Di IELTS tidak bisa seperti itu. Dia akan memperhatikan grammar, ya. Jadi kalau kamu ngomong gak langsung lancar, berpikir misalkan mau ngomong kemarin, eh, I buy a coffee. Kalau kemarin berarti I bought a coffee yesterday gitu ya misalkan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Karena kalau ngomong, memikirkan grammar itu memang lama. Tapi harus dilatih. Harus dilatih, ya. Jadi kalau pilih she, he, is, gitu kan pilihnya lama kan. Kalau kita nggak pas grammar itu kan salah. Jadi memang speaking awal-awal itu akan terasa sangat tidak lancar, apalagi kalau kalian harus ngepasin sama grammar. Ya, jadi latih, latih pelan-pelan. Nanti akan terbiasa. Makin lama makin cepat, speednya akan makin meningkat ya. Ya, dan sangat penting ya untuk ikut persiapan kursus IELTS. Nah, Kak, penting mana nih? Grammar dulu apa langsung IELTS? Untuk kalian yang sudah tahu basic grammar, saya bisa sarankan untuk latihan IELTS. Ya. Tapi kalau kalian memang grammarnya masih bermasalah, saya sarankan untuk ambil grammar dulu, ambil speaking dulu. Pokoknya yang eh, single single ya. Pokoknya yang ala carte. Ya, kalau mau beli KFC itu yang jangan yang paket, beli yang ala carte dulu, speaking dulu, grammar dulu, belajar vocab dulu kayak gitu ya. Jadi untuk yang masih awal-awal. Karena apa? Karena di IELTS itu sudah tidak mengajarkan Anda bagaimana menulis satu kalimat yang baik. Di IELTS itu Anda sudah diajarkan bagaimana membaca grafik, kemudian menjadi teks, grafik, teks. Begitu juga dengan reading, ya. Itu sudah tidak, ini apa artinya, ini grammarnya disalah di mana enggak. Ya, jadi dia sudah membaca flow, sudah paham teksnya baru di. Begitu juga dengan listening dan juga speaking, ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih bermasalah dengan grammar, saya sarankan untuk mengambil yang ala carte atau TOEFL. Ya, bagi saya TOEFL itu sangat membantu memahami grammar. Serius. Jadi dia kalau jawab soal-soal TOEFL itu kan, ini yang salah grammarnya di mana, ini yang salah di mana, itu sangat membantu. Gitu ya. Nanti kalau sudah belajar ala carte, baru kalian ambil paket IELTS. Karena IELTS itu sudah belajarnya sudah terintegrasi, ya. Nah, sambil kita persiapan IELTS, kita juga sambil persiapan LPDP ya. Kita harus target mendaftarnya kapan, target dokumen yang dibutuhkan apa saja ya. Kemudian kita mendaftar universitasnya di mana ya. Kalian boleh daftar manapun universitas yang kalian suka, kalian mau. Yang pasti kalau kalian daftar LPDP, universitasnya harus masuk listnya LPDP ya. Harus wajib Kak, wajib. Itu aja kalian daftar list tahun ini, tahun depan bisa nggak keluar. Ya, itulah LPDP kekurangannya memang di situ ya. Jadi kadang kemarin pengalaman saya daftar S3, saya mau daftar LPDP. Nah, saya nggak keterima, saya nggak lolos di bagian administrasi. Kenapa nggak lolos? Karena pada saat saya tanya admin, saya mau daftar universitas yang tidak ada di list. Boleh apa enggak? Karena saya mau daftar di Malaysia, karena sesuai dengan jurusan dan riset saya. Katanya boleh. Kata dia boleh. Itu admin ya. Pas saya daftar administrasi, langsung pertama tidak lolos. Karena apa? Karena di luar list. Terus saya banding dong. Saya banding. Nah, ternyata memang tidak bisa. Saya udah bilang kalau ini tuh saya udah tanya admin, katanya boleh. Gitu kan. Ya udah, nggak bisa ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalau kalian daftar LPDP harus yang masuk list saja. Ya, itu ya teman-teman. Nah, untuk daftar universitas bisa dibantu sama IDP. Saya nggak tahu di Banjar apakah ada IDP atau enggak. IDP itu singkatannya apa ya? Pokoknya dia yang bantu kamu kalau mau tes IELTS yang beneran, itu bisa daftar di IDP. Kemudian kalau daftar universitas juga bisa dibantu IDP, ya gratis. Ya, daftar universitasnya melalui IDP-nya gratis. Tapi untuk pendaftaran biaya registrasi di universitasnya, ya kadang ada yang bayar, ada yang nggak bayar. Ya, kemudian daftar visa bisa di IDP juga. Bayarnya cuman biaya visanya aja, biaya pengurusan IDP-nya tuh nggak bayar. Jadi IDP itu bisa memfasilitasi. Ya, saya nggak tahu di Banjar apa enggak. Kalau di Jawa banyak di kota-kota besar ya. Ya tantangannya kalau di luar Pulau Jawa itu memang saya paham kesulitannya kan jauh ya kalau mau ke Jakarta, ngurus apa dan sebagainya. Ya, semoga dilancarkan rezekinya ya teman. Oke. Nah, sukses itu bukan one shot. One shot tuh sekali tembak langsung berhasil. Ya. Sukses adalah perjalanan panjang.
Ingat, sukses bukan one shot. Jadi kalau kalian berharap LPDP one shot dan sekali shot tidak sukses, terus Anda menangis, berhenti bermimpi dan gagal, bukan. Itu bukan sukses. Sukses adalah perjalanan panjang, ya, berliku, berbatu, ya, tajam, ya, terjal, ya, memang kayak gitu. Ya, pasti ada nangis. Jadi buat yang suka overthinking, ya, dengarkan kata-katanya. Sukses, sukses adalah perjalanan panjang. Oke, next. Nah, ini ya tadi yang mau bertanya, ya, tadi membreakdown terkait dengan masalah IELTS. Sekarang membreakdown bagaimana eh, bermimpi. Nah, Dian contohnya misalkan Mas Muhammad itu bermimpi menjadi salah satu orang yang peduli terhadap pendidikan seni pada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi saya kalau dengerin mimpinya tuh lagi saya jadi pengen nangis lagi ya. Mungkin teman-teman di sini juga punya mimpi-mimpi yang mulia lainnya. Tetap semangat ya. Dulu saya mau nangis dulu. Oke. Nah, breakdown mimpimu jadi realita kecilmu. Oke. Jadi breakdown segala sesuatu yang besar itu jadi kecil-kecil. Karena apa? Karena yang ditanya apa namanya? Reviewer LPDP pada saat administrasi itu bukan apa mimpi besarmu? Oh, saya ingin menjadi astronot. Saya ingin menjadi apa namanya menteri kesehatan. Bukan, ya tidak seperti itu, ya. Jadi misalkan nih, contoh, misalkan saya ya, saya misalkan ingin menjadi profesor di bidang health entomologist. Nah, apa langkah yang sudah saya tempuh? Contoh, saya sudah mendapatkan gelar master di bidang ini, kontribusi apa namanya riset saya tentang. Kemudian saya telah menempuh ini, saya telah berkontribusi di bidang ini. Itu saya sebutkan ya dalam kalimat per kalimat ya, sehingga reviewer itu tahu bahwa kalian mau menjadi ini itu sudah mencicil menjadi ini, menjadi itu, pernah berkecimpung di bidang ini, di bidang itu ya. Realita-realita kecil itulah yang harus ditonjolkan di dalam esai-esai LPDP. Ya. Jadi kalau kalian yang saat ini belum aktif dalam bidang apapun, belum memiliki kontribusi apapun, cicillah, cicillah ya. Dengan cara apa? Apapun. Pantaskan diri Anda untuk menjadi seorang worthy LPDP. Ya, ingat, LPDP itu tidak mau hanya membiayai orang yang pengen-pengen saja. Ya, LPDP itu akan membiayai orang yang memang tujuannya jelas, mau ngapain jelas, dan sudah dicicil. Jadi kalau kita mau milih orang, itu memprediksikan bagaimana dia akan bertanggung jawab dan selesai terhadap kontribusinya, lihat latar belakangnya. Ya, jadi kalau misalkan dia belum ngapa-ngapain, nah kalian harus mulai. Ya, oh Kak, saya saat ini belum aktif di bidang apa-apa. Coba daftar, habis ini daftar. Komunitas-komunitas apa yang bisa mendukung Anda menjadi background Anda itu yang bagus. Ya, nah, misalkan gini, tadi yang pendidikan seni di bidang anak berkebutuhan khusus. Oh, kamu pernah join di komunitas ini terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Oh, saat ini saya sedang mengajar di SLB ini. Nah, itu bisa ya. Jadi teman-teman harus bisa menggambarkan diri teman-teman dalam bentuk realita-realita kecil. Kemudian kontribusi ya sama juga. Saya pernah berkontribusi di sini saya aktif dalam ini. Kok kalau saya belum punya kontribusi apa-apa, harus mulai dicoba, harus mulai dikerahkan. Sekecil apapun kontribusi tetap harus dilakukan. Ya, karena itu untuk meyakinkan reviewer bahwa Anda pantas dan Anda siap untuk menjadi orang yang berkontribusi terhadap negara. Oke, next. Bukan hanya soal memenuhi syarat, LPDP mencari siapa yang paling siap. Siap berkontribusi dan menyata target hidupnya. Ingat ya, nyata targetnya. Nah, targetnya jangan gede-gede, kecil aja, tapi nyata. Gitu ya. Oke, next. Nah, kenapa Anda pantas untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan reviewer LPDP pada saat Anda wawancara. Dan ini paling sulit dijawab. Ya, jawab dikit kelebihan, dibilang sombong, jawab kurang, malu-malu, dibilang
nggak punya kontribusi nih ya, nggak siap ini kayaknya ya. Nah, jadi bagaimana mem-packaging jawaban itu supaya tetap terlihat rendah hati, tapi juga tetap nyata, tetap ambisius. Ada yang tinggi-tinggi jawabnya ya, berambisi ya. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Oh, saya pernah ikut ini loh, pelajaran. Jadi kesannya itu seperti sombong kayak gitu. Nah, ya padahal memang kenyataannya seperti itu. Tapi reviewer itu juga tidak mau terlalu terlihat Anda itu kayak sombong karena oh, wah ini kayaknya terlalu ambisius nanti nggak bertanggung jawab. Atau misalkan yang oh enggak kok Pak, saya nggak pernah ikut apa-apa, paling cuma ikut ini aja. Nah, jangan yang terlalu malu-malu juga. Ya, jadi bagaimana membungkus Anda itu terlihat pede, terlihat tetap profesional, tapi juga tetap rendah hati. Contohnya gimana ya Kak ya? Eh, ya saya sedang contohnya gini, misalkan, kenapa Anda pantas untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Jadi, eh, gimana ya, saya juga kalau jawab sekarang juga kayaknya bingung juga ya kalau ditodong pertanyaan kayak gini. Coba deh teman-teman nanti eh, cari-cari jawaban ya. Coba tanya ChatGPT, barangkali ChatGPT bisa. Karena itu pertanyaan sangat sulit ya, sangat sulit. Oke. Nah, nih, saat sudah belajar di UK, teman-teman gimana sih ya? Jadi, belajar di UK itu jangan malu berteman dan bertanya, ya. Jangan malu berteman dan bertanya. Namun, tetap filter circle Anda, ya. Kehidupan di UK itu circle orang Indonesia Anda itu sangat sedikit. Ya, terbatas. Ya, nggak bisa pilih-pilih banget kayak di sini. Ya, Anda bisa pilih-pilih, cuman nggak banyak lah. Nah, tetap filter circle Anda. Ya, kemudian dekat dengan supervisor atau PA, jadi pembimbing akademik. Ya, kenali fasilitas kampus yang tersedia untuk Anda. Di University of Birmingham, dia itu ada fasilitas contoh, misalkan kayak kamu kesulitan bikin essay atau bikin apa, perlu dibantu proofreading, itu dia ada bidangnya, ada apa bagiannya lah pokoknya yang kayak gitu. Jadi kamu bisa konsultasi. Terus misalkan kamu punya masalah dengan mental health, dia ada fasilitasnya. Jadi kamu harus tahu fasilitas-fasilitas gratis apa yang ada di kampus, gitu ya. Terus kemudian atur keuangan, ya. Jalan-jalan 1 bulan sekali, sebulan 2 kali cukup lah ya. Ya, tetap low profile dalam kehidupan sehari-hari. Emang kenapa? Kak? Kan uangnya cukup. Banyak juga boleh dong. Nah, kalau Anda pakai beasiswa, kalau Anda mandiri, mandiri itu biaya sendiri, ya. Anda mau jalan-jalan tiap hari nggak ada masalah. Ya. Anda kalau misalkan di Banjarmasin, ya, mungkin ada pengusaha tambang ya. Eh, anak pengusaha tambang Anda mau pamer di sosial media, di Facebook segala macam nggak ada masalah karena Anda pakai uang sendiri. Tapi kalau Anda anak LPDP, BPI, pokoknya beasiswa-beasiswa negara Indonesia, Anda harus stay low profile. Ya, karena apa? Ingat, itu uang dari pajak rakyat. Ya, pajak kita berapa triliun ya setahun. Nah, itu disisihkan sedikit buat Anda. Ya, sedikit itu tidak sedikit ya. Biaya untuk menghidupi Anda di UK, satu orang itu bisa bermiliar-miliar. Itu dari pajak rakyat. Ya, jadi Anda harus stay profile, low profile. Kalaupun Anda ingin jalan-jalan boleh, tapi jangan overexpose. Karena LPDP itu memantau setiap gerak-gerik Anda melalui media sosial. Oke. Kemudian jaga kesehatan saat cuaca ekstrim, terutama cuaca eh, di musim dingin ya. Tetap konsisten untuk rajin dalam hal kecil hingga hal besar. Ya, tetap beribadah, tetap makan, ya, tetap bergaul dengan teman. Tapi juga jangan lupa bahwa tujuan Anda di sana adalah belajar. Ya, kalau ada yang punya jiwa dagang, ya kemudian dagang. Ada yang punya jiwa mencari uang, wah kayaknya kurang deh Kak 1.100. Aku mau pulang ke Indonesia tuh bawa pound sterling yang banyak biar buat modal nikah gitu. Terus Anda bekerja, boleh bekerja, cuman itu akan memakan waktu istirahat Anda, ya, dan itu akan memakan waktu belajar Anda. Kamu harus kenali diri Anda. Kamu harus kenali diri. Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Apakah gampang capek? Apakah bisa diforsir? Jangan sampai sana diforsir kemudian masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit sih ya di sana ada rumah sakit. Cuman maksudnya di sana tuh juga ada asuransi. Cuma maksudnya kan kalau Anda di sana sakit sendiri kan repot juga kan, nggak ada keluarga. Jadi harus ditakar kemampuan Anda sendiri. Jangan underestimate dosen yang baik ya dan tugas yang mudah. Nah, awal-awal saya itu ngerasa tugasnya kayaknya gampang deh. Ternyata pas paper pertama saya dapatnya berapa ya?
30 apa 40? Astagfirullahaladzim. Paper sudah aku buat bagus-bagus, dapatnya 30 40. Bagaimana coba perasaannya kan? Wah, habis itu saya langsung oke. Ini bukan main-main nih, ini sekolah beneran nih ya. Besoknya saya benar-benar belajar ke perpus ya. Kalau sekarang ada ChatGPT ya, gimana caranya bisa ini. Zaman dulu saya benar-benar kayak, oh ini paper gimana cara. Jadi apa namanya, tetap harus fokus ya belajar, jangan aneh. Selalu merasa bahwa Anda akan selalu dipantau dan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, Anda kalau seorang Deswan atau Wardi, Anda akan dipantau. Jadi, jangan yang aneh-aneh. Ya. Kan banyak tuh kasus Wardi yang aneh-aneh ya, sehingga mencoreng nama baik LPDP. Ya bayangin LPDP memfilter berapa ratus ribu orang setiap tahun. 90 sekian persen itu baik. Ada juga 1-2% yang eh, ya ternyata gitu hanya packaging luarnya saja yang kelihatannya meyakinkan. Ternyata dalamnya juga eh, nggak bertanggung jawab gitu ya. Ada kan contohnya saya nggak perlu sebut. Selama belajar di sana, Anda masuk ke dalam kawah candera di muka ketika berangkat, ya. Keluarga dan Anda harus siap akan hal terburuk. Waduh, maksudnya gimana ini, Kak? Jadi kalau Anda ke UK, ya, saya gambarkan saja. Perjalanan itu 18 sampai 20 jam. 18 sampai 20 jam. Kemudian biayanya sekali berangkat itu 10 sampai 20 juta. Tergantung mau naik apa. Ya, sekarang aftur lebih mahal, mungkin sekitar 15 juta sekali perjalanan. Oke? Nah, harus siap akan hal terburuk adalah artinya Anda akan pergi merantau jauh. Yang pulangnya nggak bisa sewaktu dengan harga yang sama. Artinya apa? Ketika Anda pergi, ya Anda harus siap berjuang. Hidup mati Anda di sana sendiri. Begitu juga dengan keluarga Anda. Ketika Anda meninggalkan keluarga Anda, hal terburuk bisa terjadi pada salah satu keluarga. Jadi kalau sudah niat ke sana, keluarga Anda juga harus. Anda harus siap, keluarga Anda harus. Ya. Jadi saya cerita salah satu contoh. Pada saat teman saya yang ada di sana, itu kakaknya meninggal. Kakak laki-lakinya itu meninggal, jadi dia laki-laki, kakak laki-laki yang meninggal. Ya dia shock di sana kan, dia shock. Terus kemudian dia pulang. Dia pulang pun ibarat mau bisa berangkatnya paling cepat besok, besoknya baru nyampe lusa. Sudah dikubur lah jelas, ya. Jadi itulah yang contoh yang harus siap, yang saya maksud hal-hal itu. Nah ya, jadi jangan overexpose traveling Anda, stay low profile. Ingat tujuan Anda datang, belajar, fokus, selesaikan, pulang, berkontribusi. Ya, saya foto di rumput-rumput ini ya. Foto ini terlihat indah, motivasi hari ini terlihat mudah, ya. Namun percayalah, saya pernah menangis, kecewa, dan gagal. Direndahkan, diejek, saya pernah. Merasa tidak mampu juga saya pernah. Yang saya pertanyakan adalah, saya itu mampu nggak ya? Jika kamu tidak mencoba, kamu hanya memiliki satu opsi, yaitu gagal. You will never know. Tapi jika kamu mencoba, maka kamu memiliki dua opsi, yaitu gagal atau berhasil. Nah, sekarang balikin lagi ke kalian. Mau coba yang mana? Yang pertama opsinya cuma gagal, yang kedua opsinya gagal atau berhasil. Kalau saya mau yang opsinya satu aja berhasil, nggak bisa. Kalau kecuali kalian anaknya Pak Bahlil, bisa. Nah, next. Oke, ini bonus sessionnya, ini sebentar aja ya. Oke, jadi saya sekarang sedang tugas belajar PhD di Malaysia. Nah, kenapa di Malaysia? Ya, karena nah, kenapa nggak balik lagi ke Inggris, Kak? Kayak gitu. Pengen, sebenarnya pengen. Tapi karena saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak, jadi itu adalah salah satu pertimbangan. Ya, jadi kalau di Malaysia itu deket, mau pulang lebih murah, ya. Contohnya saya sekarang lagi di Indonesia, ya, karena saya sedang penelitiannya di Indonesia, jadi saya sekarang lagi di Indonesia. Jadi saya menghabiskan waktu lebih banyak di Indonesia ketimbang di apa namanya di Malaysia karena saya sedang penelitian di sini. Jadi dekat lah mau bolak-balik bisa. Ya, saya saat ini di University of Malaya, ya salah satu top 100 university di dunia. Ya, jadi jangan underestimate ya karena banyak sekali universitas di Malaysia yang juga berada di top 100. Ya, oke. Terus saya pakai beasiswa pendidikan Indonesia, ini beasiswa khusus dosen. Jadi kalau dosen bisa pakai BPI. Nah, sekarang namanya diganti lainnya karena
saya nggak tahu semenjak ada efisiensi ya, jadi beasiswanya diubah namanya, diganti, kuotanya dibuat lebih kecil. Kemudian ya ini ya, nah berbeda dengan S2 tadi ya, jadi kita bisa nggak punya LOE dulu, atau misalkan kita daftar registrasi untuk daftar kuliahnya aja. Di PhD itu Anda harus mencari supervisor. Jadi Anda harus melihat orang yang cocok dan bisa membimbing Anda di riset yang Anda inginkan. Contoh misalkan saya di health entomologist. So I need to find someone supervisor who can assist me in that research. Jadi harus bisa yang mengakses saya di bidang yang saya inginkan. Jadi temukan dulu supervisor. Nah, supervisor ini akan menjadi malaikat, bisa malaikat pencabut nyawa, bisa malaikat apa namanya, Jibril yang membawa wahyu gitu ya. Jadi ada harus pintar-pintar mencari supervisor ya. Nah, alhamdulillah supervisor saya 3 orang, baik banget kan supervisor saya. Alhamdulillah ini semoga tetap menjadi malaikat Jibril ya buat saya, karena mereka responsif dan ya semoga tetap bisa membimbing saya. Jadi kalau PhD by riset itu supervisor very very important. Kemudian setelah mencari HPV, kemudian daftar universitas dan dapat LOE, nanti kemudian daftar beasiswa, tahapannya sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Berangkat. Nah ini ya, jadi ini saya cerita sedikitnya, ini apa yang saya teliti, saya ini meneliti nyamuk ya, saya meneliti nyamuk, kecoa, kemudian kutu sapi ya, kalian jijik kan ya, nah, itulah saya ya, saya bermain dengan yang menjijikkan. Next, oke. Nah, kenapa Kak kalau PhD di Malaysia gitu? Mungkin di sini ada yang pengen ke Inggris, pengen ke apa. Nah, ini saya ceritakan sedikit kalau PhD di atau studi di Malaysia tuh kelebihannya apa sih? Kelebihannya di PhD di Malaysia itu murah, murah ya. Kurang lebih biaya hidupnya kayak di Jakarta atau Bali lah ya, kurang lebih ya. Kemudian terjangkau ya, mungkin kosan 1 bulan sekitar 2 jutaan, sama kayak di Jakarta kan. Kemudian kalau biaya hidup ya mungkin sekitar dimakan ya, 2 juta, 3 juta ya. Jadi kalau misalkan sebulan bawa uang 5 juta, 6 juta cukup lah ya gitu. Tapi itu sangat hemat ya. Kalau mau agak longgar mungkin bisa di 9 juta ya. Misalnya 9 juta gitu. Kalau 5 6 juta tuh mepet banget lah. Terus kemudian banyak teman Indonesia, banyak banget ya. S1 tuh banyak banget orang Indonesia. Jadi kalau kalian pengen mandiri, ada yang biaya sendiri, itu kalian bisa ke Malaysia. Karena di sana environment belajarnya juga kurang lebih hampir sama seperti di UK. Kota besarnya juga fasilitasnya tuh mirip-mirip UK karena dia jajahan Inggris kan. Jadi ya itulah budayanya kurang lebih dekat ya. Jadi kalau kalian pengen sering-sering pulang ke Banjar atau ke Indonesia itu sangat dekat, murah meriah ya. Tuh. Kemudian kendala bahasa rendah ya, karena kalau kalian ngomong bahasa Indonesia di sana mereka paham. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing ya untuk berpikir gimana cara beli ini, gimana cara ngomongnya. Nggak usah, kamu ngomong bahasa Indonesia mereka paham. Ya. Kemudian untuk kebutuhan universitas, untuk IELTS mereka cuma require 5,5 sampai 6. Kecuali untuk beasiswa, kalau misalnya kamu mau daftar beasiswa untuk LN, Malaysia tetap masuknya LN, maka minimal master adalah 6,5. Tapi kalau untuk universitas tujuannya biasanya dia rendah, 5,5 sampai 6. Oke, ini adalah kata-kata saya yang terakhir ya. Saya mengutip dari Imam Nawawi. Adab lebih dahulu sebelum ilmu. Karena dengan ada adab, ilmu menjadi rahmat. Tanpa adab, ilmu hanya menjadi malapetaka. Artinya apa? Kalau kamu punya ambisi besar, ingin kuliah di luar negeri, ingin menjadi orang, ya, kamu juga harus memperbaiki diri kamu. Jadilah orang yang jujur, berintegritas, supaya pada saat kamu diberikan amanah oleh rakyat Indonesia, baik dalam bentuk bantuan finansial maupun suatu saat kamu menjadi pemimpin-pemimpin negara, kamu punya empati, kamu punya rasa tanggung jawab, kamu punya rasa untuk bisa memajukan rakyat Indonesia sama-sama bareng seperti kamu. Ya, jadi itu pesan saya, tidak hanya berambisi, tapi juga bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas untuk bangsa kita tercinta yang sedang sekarat ini ya, semoga kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan masa depan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalkan mau ada yang berkunjung ke IG saya, bisa klik @jemgito.
Nah, nanti kita bisa bertemu di sana. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Mito atas pemaparannya, Masya Allah. Aku ikut merinding, aku ikut terharu loh Kak mendengar Yes, penjelasannya. Insya Apalagi Allah. tadi semangat-semangat dari Kakak, ya ampun. Aku pengen nangis loh tadi. My God, aku juga pengen nangis. Oke, Iya. mungkin teman-teman di sini juga ikut terinspirasi dari kami tuh, Masya Allah. Nah, ini juga udah banyak banget Kak pertanyaan yang ada di chat. Mhm. Teman-teman boleh kalau ada yang mau nanya lagi silahkan di chat. Dan kalau misalnya mau nanya langsung boleh dong kita silahkan raise hand aja. Kemudian nanti bisa open mic ya. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin nanti mau open mic, kita bacain dulu beberapa pertanyaan nih Kak Mito yang ada di chat. Mhm. Di sini yang pertama ada dari Desi. Kata Desi, selain untuk visa, dana apa aja yang perlu dipersiapkan? Jadi biaya yang dibayar terlebih dahulu oleh dana sendiri. Dan kalau boleh tahu, saat dulu total biaya yang disiapkan untuk studi ke UK kisaran berapa? Seperti itu Kak Mito, dari Desi. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, biaya ini memang salah satu problem ya, terutama buat kita. Kita termasuk saya, karena dulu juga saya nggak mampu-mampu banget. Artinya banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah tentu saja kursus ya. Tapi sekarang kursus banyak yang murah, nggak seperti dulu. Ada kursus banyak yang murah dan terjangkau. Jadi kursus, kemudian tes IELTS. Nah, tes IELTS itu kan kita sudah tahu ya sekarang di harga berapa Mbak Melva mungkin tahu update terbaru? Mungkin di sekitar 3,5 Kak. 3,5 ya, oke. Apalagi dolar semakin naik ya. Nah ini kalau orang desa nggak pakai dolar, ini orang desa yang mau keluar negeri harus pakai dolar tetap ya bayarnya ya, oke. Jadi 3,5 juta. Kemudian untuk mendaftar di universitas itu ada yang gratis, ada yang nggak gratis. Waktu itu saya daftar di UOB itu termasuk gratis bayarnya. Nanti kalau sudah keterima, baru dia akan tagihan-tagihan itu masuk ke LPDP. Tapi ada juga yang berbayar. Berbayar itu lumayan mahal ya. Tinggal pilih-pilih universitasnya. Kita bisa konsultasi sama IDP. Saya mau yang daftar bayarnya gratis dong. Ada nggak? Pasti ada. Oke. Ya. Hmm. Tapi kalau misalkan kita defer, defer itu maksudnya tahun ini nggak udah daftar daftar LOE, cuman nggak keterima LPDP, kita bisa defer. Nah, defer itu mahal biayanya. Defer itu kayak, oke, kamu bisa tetap masuk di universitas ini, tapi tahun depan ditunda ya. Nah, itu biasanya bayarnya mahal. Kalau saya nggak akan ambil defer, saya akan tahun depan submit lagi untuk daftar lagi kayak gitu. Karena mahal defer. Terus kemudian kayak tadi ya, kalau misalkan sudah harus ngurus visa, visa UK itu harus ke Jakarta, teman-teman. Jadi nggak bisa di Banjar. Jadi hanya satu. Saya juga di Solo nggak ada, Jogja nggak ada. Waktu itu harus ke eh, VFS kalau nggak salah namanya di Jakarta di Kuningan. Jadi memang harus ngurus ke sana. Dan waktu itu saya tadi bilang kan 13 juta itu sudah termasuk biaya visa dan asuransi. Mungkin kalau sekarang naik untuk per orang 15 sampai 20. Buat kalian yang mau bawa keluarga, itu lebih challenging lagi, ya. Bisa tembus di 200 sampai 300 juta gitu untuk bawa keluarga. Karena dia harus melihat bahkan yang awardee kan Anda. Kalau Anda murah, keluarga Anda yang Anda bawa itu bukan awardee, tidak ada penanggung jawabnya, jadi dia harus punya biaya sendiri. Jadi kalau harus mengendap di rekening dan sebagainya kan. Jadi memang biayanya besar. Ya biasanya pada jual tak, jual rumah, ya jual mobil. Itu kalau bawa keluarga. Ya, tapi kalau misalkan nggak bawa keluarga bisa lebih. Mungkin itu. Oke Kak, sama satu lagi tadi untuk total biaya yang dulu Kakak siapkan untuk studi ke UK itu berapa? Berapa ya? Saya saya tidak bisa ini. Waktu itu Mungkin saya secara kasarannya aja Kak. itu termasuk visa juga atau Iya ya, boleh. ya, kalau visa nanti diganti ya teman-teman. Jadi kalian bisa siapkan sekitar 15 sampai 20 juta, tapi itu diganti. Kalau yang nggak diganti mungkin IELTS satu kali, kemudian persiapan segala macam mungkin estimasi 5 sampai 10 juta. I see. Oke, jadi seperti itu ya Kak Desi jawaban dari Kak Mita. Semoga membantu. Kemudian di sini ada juga dari chat nih dari Kak Serly. Katanya ini sedikit personal pertanyaannya. Apa yang buat Kakak lebih milih studi di UK daripada negara lain?
Pada saat itu karena IELTS saya masih kentang ya, masih 6 ya. Jadi saya kenapa milih di UK atau di Birmingham itu karena yang terima IELTS 6 itu cuman University of Birmingham. Ya ampun, sebuah alasan yang tidak masuk akal ya. Tapi itulah yang terjadi ya, itulah yang membawa saya ke sana. Jadi ya, ya begitulah. Tapi ya alhamdulillah sih saya happy aja selama di sana gitu. Mungkin memang jalannya di situ ya Kak Mito. Betul, betul. Kemudian kita ngobrol langsung deh sama yang udah raise hand Kak Mito. Mhm, Ada mhm. Kak Indah Rizky. Silahkan Indah Rizky. Baik, Pak. Apakah suara saya kedengaran? Yap. Dengar. Ya, terima kasih ya, Kak, atas kesempatannya. Mhm. Uh, saya izin tanya, Kak. Jadi kan saya juga kebetulan lagi persiapan IELTS nih. Saya pengen cobain LPDP tahun ini. Tapi saya lihat untuk dari pengalaman saya sendiri itu, saya nggak ada prestasi yang gimana-gimana gitu kan, Kak. Terus juga untuk publikasi, saya cuma publikasi kayak semacam tesis. Nah, kalau yang lihat itu juga orang-orang yang lolos LPDP ini kelihatan dari awalnya itu emang banyak kontribusinya gitu. Kalau dilihat dari komunitas juga saya tidak terlalu ikut gitu, Kak. Jadi kira-kira Kak, apakah saya ini termasuk eligible untuk mendaftar LPDP ataukah saya perlu persiapan lebih matang lagi kayak misalnya mungkin saya harus punya kontribusi dulu sebelum saya apply beasiswa LPDP seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga Indah. Oke Kak Mito, boleh silakan langsung dijawab. Ya, langsung saya jawab ya. Nah, Anda sebenarnya sudah tahu jawabannya. Iya, Anda harus lebih berkontribusi dan iya, Anda harus sering lebih aktif. Ya. Nah, tetapi mendaftar beasiswa LPDP itu tidak harus selalu menunggu Anda berkontribusi dulu. Artinya apa? LPDP itu prosesnya panjang, paling cepat 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, Anda bisa aktif lebih banyak berkontribusi dalam peran-peran yang ingin Anda lakukan. Ya, walaupun awalnya hanya mungkin jadi anggota saja, ya Anda coba coba cari cara bagaimana supaya Anda itu punya achievement, punya kontribusi. Ya, jadi kan ada orang yang misalkan eh "Oh, saya kayaknya nggak ada ini deh Kak, nggak ada pengalaman apa." Cari pengalamannya, ya. Jadi apapun bisa di package dengan lebih baik. Contoh misalkan, saya dulu aktif di apa namanya organisasi yang ikut workcamp. Kayaknya cuma ikut-ikut workcamp aja, tapi sebenarnya gimana cara kita mempackage di dalam esai beasiswa kita bahwa kita tetap berkontribusi. Ya, jadi kalau Anda saat ini sedang udah lulus S1, nggak punya kontribusi apa-apa, coba diingat-ingat dulu waktu Anda kuliah, Anda aktif di organisasi apa, Anda pernah ikut apa. Terus kalau misalkan belum ada sama sekali pun dulu Anda kuliah yang kuliah pulang, mulai dari sekarang habis ini Anda cari komunitas, organisasi ataupun apapun. Kalau misalkan Kak aku tuh introvert, aku tuh nggak bisa gabung komunitas kayak gitu. Berkontribusi tidak harus rame-rame. Anda bisa, kalau misalkan Anda suka menulis, nulis buku, Anda bisa menulis buku, Anda bisa menulis artikel, Anda bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi Anda. Jadi bentuk kontribusi itu luas, tidak hanya menang ini, menang itu tidak. Ya, jadi coba Anda cari yang bisa meningkatkan CV Anda. Anda sudah tahu beasiswa award di LPDP itu pasti mentereng-mentereng. Ya, Anda pantaskan diri Anda. Anda juga harus cari cara supaya Anda mentereng. Kalau nggak pede, ya tetap harus di-up, tetap harus berani mentereng. Jangan sampai Anda maju ke LPDP kalah saing gitu. Jadi Anda harus persiapan, Anda harus mencari. Tidak ada pilihan lain. Gitu Kak. Iya, jadi tidak ada pilihan lain selain memantaskan diri gitu Betul, ya Kak betul, Mito. betul. Dan pasti bisa dong Kak Mito. Pasti bisa. Bisa, pasti bisa ya. Saya juga dulu nggak langsung menterang kok, saya mempoles diri saya ya. Ibarat kata ke bengkel, ketok magic ya, gitu. Ketok Magic. Oke, seperti itu ya Kak Indah. Semoga terjawab. Kemudian ini dari Kak Fuad. Silahkan Kak Fuad. Baik, apakah sudah kedengaran suara saya, Kak? Iya, Baik, terima kasih atas kesempatannya.
izin mau bertanya untuk Kak Mito. Saya mau mencari pendapat ya Kak dari Kak Mito sendiri. Kan saya juga punya keinginan untuk kuliah di UK, tetapi ada masalah saya di beasiswa LPDP Kak. Di situ saya kena backlist Kak kemarin karena IELTS saya itu nggak resmi gitu ya. Awalnya saya juga kaget. Nah, kenapa ini kok apa saya kena blacklist selama 5 tahun dibuka lagi 2030 gitu Kak ya. Nah, saya S2 sebenarnya setengah tahun ini saya cari-cari beasiswa kayak di UK itu Chevening dan apalah dan lain sebagainya itu Kak ya. Mungkin ada beasiswa dari rekomendasi dari Kakak yang worth it banget untuk saya di UK yang memang persyaratannya itu tidak eh, ribet gitu Kak, tidak ribet dan mudah gitu ya untuk diterima di university di UK tersebut gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu saya masih bingung Kak terkait dengan menulis esai gitu ya. Menulis esai itu dari mana dulu yang memang eh, betul-betul dari supervisornya itu tertarik gitu dengan esai yang kita tulis gitu Kak ya. Soalnya setelah saya pelajari eh demi hari itu sudah saya daftarkan Kak dengan beasiswa yang mungkin ada di Indonesia sendiri itu kok masih gagal gitu ya. Itu mungkin ada kesalahan tapi saya sudah mencari tahu itu sendiri tapi masih belum ketemu Kak sampai sekarang. Mungkin dari Kak Mito ada solusi gitu bisa dijelaskan Kak. Mungkin dari saya itu saja Kak. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih. Ini saya agak frontal aja, ceplas-ceplos saya langsung tanya ya. Harus di UK, Mas Fuad? Iya, Oh, harus di ya UK ya. kalau nggak di UK di Jerman gitu Kak. Kan Oh, yang di Jerman. kayak Oke. itu ya. Nah, baik. Jadi gini, Mas, terima kasih ya, Mas Fuad, ya, atas pertanyaannya. Nah, sayang, sangat disayangkan ya, memang kadang kita nggak tahu, tapi kita tiba-tiba di blacklist. Ini adalah salah satu unfortunate moment. Tapi please jangan berkecil hati, ya. Yang blacklist baru LPDP doang. Nah, masih banyak beasiswa Ya. yang lain gitu ya. Jadi jangan ini. Kita oke, kalau PDB nggak mau, oke, aku cari yang lain. It's okay. Ini bukan at the end of the world ya. Jadi coba kita yang lain. Nah, Chevening bisa ya. Kalau misalkan tanya beasiswa yang mudah, ya, tidak ada. Ya, beasiswa pasti semua sulit dan pasti semua sulit untuk dicoba. Tapi worth untuk dicoba. Nah, Anda bisa coba Chevening. Ya, terus kemudian Anda menulis essay untuk meyakinkan supervisor ataupun reviewer dari Chevening. Nah, kalau misalkan ada di Jerman, saya kurang tahu beasiswa yang di Jerman. Tapi di Jerman itu lebih banyak beasiswa yang berasal dari universitasnya. Jerman itu kalau nggak salah banyak universitas yang gratis. Banyak. Gampang kuliah. Masuk di Jerman itu gampang. Tapi kalau di Jerman itu yang susah keluarnya ya. Ya, jadi kalau mau mau masuk di Jerman itu gampang, tapi yang susah adalah keluarnya. Tapi nggak apa-apa, worth it untuk dicoba ya. Nah, aslinya gini. Jadi coba cari beasiswa semuanya, Mas Fuad. Cari yang potensial. Saya itu dulu nggak kebayang harus di Inggris gitu, nggak. Delalah keterimanya itu di Inggris, jadi ya udah gitu. Tapi kalau misalkan dulu saya coba, tuh saya sampai nyoba di Turki, saya nyoba di China, saya nyoba di, pokoknya semua negara saya coba. Nah, ini adalah salah satu tantangan buat Gen Z. Mereka itu hanya terfokus pada satu jenis beasiswa dan berharapnya adalah one shot. Tidak. Mereka-mereka yang berhasil itu sudah mencoba berbagai jenis beasiswa, dari beasiswa yang jelas sampai beasiswa yang nggak jelas, dari beasiswa yang banyak yang prestis LPDP dan Aminef AAS sampai beasiswa yang dari universitasnya yang ngasih. Itu mereka sudah coba. Nah, itu yang harus kalian lakukan dan jangan takut untuk gagal ya. Nggak LPDP blacklist ya, terserah, masih ada yang lain ya, saya coba yang lain, Jerman, Prancis, nah, Australia dan sebagainya. Nah, Mas Fuad, kalau saya bilang jangan terfokus pada UK. Kalau Anda niatnya belajar dimanapun bisa, kecuali niat Anda foto di Big Ben, nah itu nggak ada yang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda fokusnya untuk studi, Anda bisa pergi ke negara manapun, coba semua kayak gitu, Mas Fuad, gitu ya. Baik Kak, terima kasih atas supportnya juga itu. Awalnya saya juga kayak pesimis gitu Kak, udah Hmm. kayak down banget karena ya awal-awal udah niatnya baik gitu Kak ya nggak tahu yang saya apa exam kemudian dapat sertifikat dari IELTS itu ternyata
nggak terverifikasi keresmiannya Kak. Jadi kayak gimana ya ya awalnya down banget itu Kak. Akhirnya ya saya coba-coba sekarang kayak apa ya apply ke university lain gitu ya. Awalnya saya juga berharap banget di LPDP gitu Kak ya. Awal lulus kemarin fresh graduate itu saya udah ada riset nih untuk mengajukan ya. Tapi kodarulah di tengah-tengah jalan ya itu tak Kak ada apa ya ada Ya, cobaan itu loh ya. Saya bikin itu kayak tesnya di mana? tesnya di Surabaya sih Kak. Itu Maksudnya dengan di harga IDP. ya enggak sih Kak, tidak IDP sih itu. Nah, teman-teman harus hati-hati ya kalau tes IELTS ya. Jadi, saya nggak tahu sekarang apakah banyak scam di bidang tes IELTS, tapi pada saat dulu saya aja jarang ya. Tapi mungkin karena sekarang kebutuhannya tinggi, jadi karena bayarnya itu mahal ya, teman-teman harus hati-hati ya dengan tes IELTS. Pilih di tempat yang sudah certified. Jadi kalau tes IELTS itu hanya ada dua yang bisa menjalankan, yaitu IDP dan British Council. Jadi teman-teman pastikan itu legal ya. Jadi jangan sampai misalkan ya kayak tempat kursus-kursus itu memberikan tes ALS itu nggak bisa ya gitu gitu ya. Baik Kak. Jadi kalau daftar itu ke university lain Kak, itu apakah semua harus memerlukan LOE Kak ya? Atau daftar dulu atau bisa include sama pendaftaran beasiswa awal itu ya? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak eh, saya daftar di Malaya, di Hmm. University Malaya, tetapi Hmm. saya masih belum punya LOI dan tidak masih belum cari supervisor Kak. Itu gimana itu Kak? Apakah Oh, bisa gitu? S2 atau S3? S2 Kak. Kalau S2 untuk MIS itu sudah harus dapat LOE Hmm. gitu. Jadi harus daftar dulu. Biasanya kalau di saya di University Malaya untuk registrasi itu harganya di sekitar 1 juta. Baik Kak, mungkin nanti kalau masih kurang dengan unek-unek saya boleh nge-DM Boleh, Kakak ya boleh, boleh di silakan DM saya di Instagram. Instagram. Ya. Oke. Baik Kak, Terima terima kasih. kasih ya atas penjelasannya. Terima kasih. Infonya. Oke, sukses terus ya Kak Fuad. Oke. Amin. Kemudian ini mungkin karena waktunya udah menipis nih Kak. Mhm. Kita menjawab satu pertanyaan lagi ya. Boleh Kak Wito dari Kak Boleh, Lutfan? boleh. Oke, silahkan Kak Lutfan. Oke, izin bertanya ya Kak. Mhm. Silakan. Eh, untuk IELTS ini, apakah sebelum mengambil IELTS itu harus ikut kursus IELTS dulu atau tidak perlu? Itu saja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya izin share screen ya, mumpung di apa akhir-akhir saya belum screenshot diri saya tadi. Oke, boleh banget Kak Winto. Oke, jadi udah keluar belum share screennya? Masih Udah ya? ada, masih ada, masih terlihat. Oke, nah, oke. Tadi pertanyaannya apakah perlu kursus IELTS apa enggak? Perlu. Kenapa perlu? Karena IELTS itu such a new thing untuk orang yang belum pernah secara ini apa namanya belajar IELTS ya itu IELTS itu sangat menantang apalagi diberikan waktu yang sangat singkat. Jadi dar-der-dornya itu beda gitu. Jadi buat teman-teman yang apa namanya mau belajar, mau tes IELTS, saya sangat sarankan untuk ambil kursus IELTS karena apa? Karena dia itu memang eh, butuh apa ya? Butuh butuh terkebiasaan. Jadi butuh terbiasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di IELTS. Jadi kalau saya ditanya apakah butuh untuk ikut apa namanya ikut IELTS atau enggak kursus itu sangat diperlukan karena untuk pembiasaan diri. Saya aja mengambil nggak cuma sekali, saya ngambil beberapa kali supaya terbiasa. Meskipun materinya itu aja. Oh ya Kak, sama untuk durasinya ini kira-kira lebih baik ambil yang lama atau singkat? Maksudnya? Durasi kursusnya. Kan Lebih biasanya lama. Hmm? biasanya itu ada pilihan eh, yang singkat cuman beberapa kali pertemuan sama yang lama sampai puluhan kali pertemuan. Mm-mm. Tergantung kebutuhan, Mas. Kalau misalkan Anda IELTS-nya masih rendah, mungkin Anda bisa ngambil yang lebih banyak pertemuannya. Tapi kalau misalkan Anda sudah tinggal poles-poles dikit, saya udah pernah ikut sebelumnya, mungkin bisa ambil yang lebih pendek. Kalau dulu saya pernah IELTS intens setiap hari selama 1 bulan di Bandung, itu lumayan sih naikin dari 6 jadi 7. Nah, tapi kalau misalkan yang
sesekali, yang seminggu sekali, seminggu dua kali, ya prosesnya harus lebih panjang karena sering lupa, sering kecampur pemikiran yang lain. Jadi harus terbiasa. Kalau IELTS itu waktu, berkejaran dengan waktu, sehingga Anda harus terbiasa. Oke, seperti itu ya Kak Lutfan. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing. Gitu ya. Oke teman-teman, kami tuh mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa terjawab ya karena waktu juga. Terima kasih banyak kami tuh untuk jawaban-jawaban dan penjelasannya. Aduh, saya sendiri sangat terinspirasi dari jawaban kami tuh dan penjelasannya dan of course di sini teman-teman juga pasti sangat terbantu Kak Mito ya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang udah aktif bertanya. Jadi seru banget hari ini gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup nih ya pertemuan kita hari ini, kita foto bersama dulu ya. Mungkin bukan foto ya, screenshot teman-teman ya. Karena ini virtual, jadi kita sesi screenshot. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan dibuka kameranya biar kita berfoto bersama. Dan teman-teman kalau misalnya nanti sudah ada screenshotnya, teman-teman boleh upload ya ke Instagram dan bisa tag IG English Benua dan juga IG-nya Kak Mito tadi ya teman-teman. Boleh ditulis gak Kak Mito nama Instagramnya di chat Kak Mito biar teman-teman bisa ingat. Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, teman-teman silakan di-follow ya IG-nya Kak Mito. Oke, boleh ya Kak nanti kalau tag di SG? Boleh, boleh, boleh. Boleh dong. Oke, teman-teman, nampaknya udah pada siap. Oke, karena di sini ada dua slide, jadi akan ada dua kali ya fotonya. Oke, sekarang kita slide pertama dulu, teman-teman. Oke, silahkan. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang slide kedua, teman-teman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah teman-teman. Oh, kami tahu ini di chat katanya fans berat. Masya Allah. Ya Allah, siapalah saya yang kentang ini ya punya fans, ya ampun. Ada fans beratnya ternyata kami Iya, tahu. iya, iya. Love you, Kak Eli. Oke, nah jadi mungkin seperti itu aja teman-teman untuk hari ini. Oh iya, sebelum teman-teman keluar, silakan teman-teman bagi yang belum bergabung ke WhatsApp grup kita, silakan join melalui link yang ada di chat yang sudah dipin. Karena nanti setelah webinar ini berakhir, akan kami share link untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman silahkan gabung ya ke WhatsApp grup kita dan setiap minggunya akan ada webinar yang diselenggarakan seperti hari ini, gitu ya. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman. Terus sekali lagi terima kasih kepada Kak Vito yang sudah menyempatkan waktu libur ya. Sama. Terima Thank kasih you, juga. English Banua. Iya, Kak Vito. Terima kasih juga kepada Mister Rian yang sudah hadir. Thank you, Terima kasih. Mr. Rian. Siap, Terima kasih terima kasih juga. banyak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungannya kepada para kolaborator hari ini yaitu Forum Maju Bersama OSIS, Gas Belajar ID, dan Ibnu Sina Foundation ya. Jadi seperti itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Bye, Selamat sore semangat. semuanya. Thank you. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.